Shalom umat Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya saudara ada di dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan, amin. Mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita ada di dalam pool online bersama GBI Rayon 17. Kita memuji-muji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Yang mau katakan amin, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Masuk gerbangnya dengan puji.
menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari di tahun kedalaman dan keselarasan banyak menyembah Tuhan, banyak memuji-muji Dia, memperkatakan firman-Nya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Hati kami bersuka. Mari sama-sama umat Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ya, Dia hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersuka cita malam hari ini karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Kerinduan kami ya Tuhan. Kami terus mau datang mendekat kepadamu. Kami mau tinggal di hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mendengar Engkau berbicara, merasakan detak jantung-Mu ya Tuhan. Oh, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kekasih hati kami Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami malam hari ini dengan kasih yang baru, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan lebih lagi datang kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu.
kemurahan-Mu. Katakan bersama-sama, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini seluruh kehidupan kami ya apa ya Bapa. Kami mau ada dekat dengan Engkau di tempat yang dalam, selaras dengan kehendak-Mu di tempat yang dalam. Dan Engkau akan menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17. Doa dan harapan saya di mana Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan agar Tuhan sendiri yang menuntun kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat kebaikan, buat rahmat yang Kau berikan buat kami. Kalau malam ini Tuhan kembali kami datang padamu. Tuhan Yesus terima kasih biar setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami boleh duduk diam, menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami masing-masing pribadi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba Tuhan, hamba menyerahkan seluruh hidup hamba dalam tangan-Mu. Urapi hamba, ya Roh Kudus percayakan firman-Mu agar setiap benih firman ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam di setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan, kami serahkan seluruh waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tak terasa kalau sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari di tahun 2024. Semua ini karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Yang setuju dengan kata saya katakan amin. Bapak dikasih Tuhan, Gembala Pembina kita Pak Niko mendapatkan visi tema untuk tahun 2024 adalah tahun bangkit jadi teranglah. Tema ini berkesinambungan dengan tema di tahun 2023 bangkit jadi pemenang. Sedangkan Gembala Rayon kita Pak Budi mendapatkan tema untuk tahun 2004 adalah tahun kedalaman dan keselarasan dengan Tuhan. Malam ini saya akan coba membagikan suatu perenungan firman Tuhan mengenai masuk lebih dalam menyembah kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4
ayat 1 sampai 24 dan dilompat ayat 39 sampai 42. Sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Tuhan Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah dia di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Ayat 21, perhatikan Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24, "Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kita lompat di ayat 39 sampai ayat yang 42, Bapak Ibu sekalian Tuhan. "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, karena perkataan perempuan itu." Jadi setelah perempuan ini bercakap dengan Tuhan Yesus, maka perempuan Samaria ini pergi ke kota menceritakan bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan bahwa banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, sana dikatakan mereka meminta kepadanya, kepada Tuhan, supaya tinggal pada mereka, dan Tuhan pun, ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, itu perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, perempuan Samaria tadi, "Kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus melakukan pemberitaan firman Tuhan di daerah Yudea, dan di sana dikatakan di ayat pertama, dikatakan bahwa orang-orang Farisi telah mengetahui dan mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus banyak membaptis orang-orang di daerah sana.
Dan sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis sangat sedikit. Tetapi sesungguhnya bukan Tuhan Yesus yang membaptis, tapi murid-muridnya. Lalu di sana dikatakan bahwa maka Tuhan Yesus pergi meninggalkan kota Yudea untuk pergi ke daerah Galilea. Kalau kita perhatikan di peta kita di belakang Alkitab ada peta Israel. Di sana dikatakan bahwa Yudea itu ada di bagian bawah. Sedangkan Galilea itu ada di bagian atas, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Untuk menuju ke Galilea itu harus melewati namanya Samaria. Lalu di sana dikatakan Tuhan Yesus mampir ke sebuah kota. Di sana dikatakan kota Sikar. Lalu karena letih dalam perjalanan, dikatakan di sana Tuhan Yesus duduk di tepi sumur. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan Samaria untuk datang ke sumur itu untuk menimba air. Lalu terjadilah percakapan yang kita dengar tadi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan saat itu ingin mencari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Orang yang ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Di sana dikatakan di ayat yang 23, di sana dikatakan bahwa Bapa mengendaki atau menginginkan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti di sini ada penyembah yang tidak benar. Allah mengendaki penyembah-penyembah, yaitu orang-orang yang menyembah Dia bukan penyembahannya atau caranya, tapi Tuhan lebih lagi dari itu. Tuhan tidak mempedulikan apakah suara kita bagus, suara kita jelek, apa rupa kita bagus atau jelek, tapi Tuhan lebih dari itu. Itu melihat hati kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita dapat memuji siapapun, tapi kita tidak dapat menyembah kepada siapapun. Istilah menyembah biasanya hanya dipakai untuk penyembahan kepada Tuhan atau kepada Raja. Jarang sekali kita mendengar ada seseorang berkata dia menyembah kepada temannya atau menyembah kepada saudaranya. Tapi kebanyakan kita mendengar menyembah itu menyembah kepada Tuhan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan menyembah? Menyembah memiliki suatu arti penundukan diri terhadap seseorang secara total. Penundukan diri berbicara mengenai suatu ketaatan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, tadi kita katakan bahwa saat itu Bapa Tuhan lagi mencari penyembah-penyembah yang benar. Nah, pertanyaannya bagaimanakah penyembah yang benar itu sih? Ya. Yang pertama, di sini saya akan bagi beberapa 3 poin. Yang pertama, penyembah yang benar adalah penyembah yang bukan menyembah Tuhan dari kata-kata saja, tetapi menyembah Tuhan dari keseluruhan hidup seseorang itu. Dalam bacaan yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa tentang perempuan Samaria, langkah yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan ini adalah membawa perempuan Samaria ini untuk bertobat, mengakui akan dosa-dosanya. Dan setelah dia bertobat, lalu dikatakan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya itu sebagai Tuhan. Maka lalu dikisahkan bahwa setelah itu barulah perempuan Samaria ini baru mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Seseorang yang belum mengalami pertobatan dan kelahiran baru dan belum pernah mengalami kebaikan Tuhan Yesus tidak akan pernah menjadi seorang penyembah yang benar, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Dia akan menjadi seorang penyembah yang biasa saja, tetapi bukan penyembah yang benar seperti Tuhan Yesus inginkan, yaitu menyembah dengan keseluruhan hidupnya. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dalam Roma 12 ayat 1. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita di bawah Tuhan untuk tahun ini lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi beribadah yang benar. Bukan sekedar ibadah rutinitas, tiap hari Minggu datang beribadah. Menyembah rutinitas hanya sekedar biasa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi sungguhnya Tuhan ingin lebih lagi kita menjadi penyembah yang benar, yaitu bukan saja melalui kata-kata kita, tapi seluruh hidup kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua,
Penyembahan yang benar adalah ada suatu hubungan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Artinya apa? Artinya penyembah yang benar itu muncul dari hubungan intim dengan Allah. Karena dia Bapa kita. Seperti halnya hubungan antara anak dan Bapa secara jasmani, duniawi. Sebab Tuhan ingin kita datang kepada dia sebagai seorang anak. Dan datang kepadanya seperti sikap anak kecil. Kita ketahui bersama bahwa sikap seorang anak kecil yaitu memiliki kasih yang tulus, memiliki kesadaran hati dan pikiran, memiliki motivasi yang murni, serta memiliki ekspresi yang spontan, tidak dibuat-buat. Itu adalah sifat atau sikap dari seorang anak kecil. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, penyembahan tanpa suatu hubungan yang intim dengan Tuhan adalah suatu kesia-siaan. Setuju Bapak Ibu? Jadi kita harus bangun hubungan intim itu kepada Tuhan. Dia panggil dia Aba, ya Bapa. Contoh dia dalam Alkitab yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan adalah Raja Daud. Meskipun dalam kehidupannya kita ketahui bersama bahwa Daud banyak begitu masalah yang dia harus dihadapinya. Bahkan kita ketahui bersama bahwa nyawanya pun terancam. Baik dari mertuanya atau dari anaknya, bahkan musuh-musuhnya. Tapi kalau kita lihat kisah Daud, di sana kita ketahui bersama bahwa Daud mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 4, di sana dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini permintaan Daud. Itulah yang kuingini, kata Daud. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Begitu juga halnya dengan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bila kita menjadi penyembah yang benar, di mana saat kita menyembah Tuhan, ada hubungan antara kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa kita. Poin yang ketiga, penyembah yang benar adalah penyembah yang melakukan ekspresi dengan anggota tubuh saat menyembah Tuhan. Penyembahan yang sejati keluar dari hati dan bisa meluap dari mulut. Bahkan lewat ekspresi tubuh kita, sehingga dalam penyembahan akan muncul berbagai macam ekspresi atau gerakan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama terdapat beberapa kata Ibrani yang diterjemahkan ke dalam kata puji, pujian, dan memuji. Beberapa kata tersebut diantaranya adalah yang pertama yadah. Yadah itu adalah mengangkat tangan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kata ini pertama kali ada disebut di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 35. Saat Lea terakhir melahirkan anaknya yaitu Yehuda. Sana dikatakan mengandung pula lah ia itu Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Lea berkata, sekali ini aku akan bersyukur. Aku akan yadah, mengangkat tangan pada Tuhan. Itu sebabnya ia menerima anak itu. Bapak dikasih Tuhan, yang kata yang kedua yang ada di dalam Perjanjian Lama dikatakan adalah todah. Todah artinya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan sambil mempersembahkan sesuatu. Saat kita todah kepada Tuhan, kita mengangkat tangan, berentangkan tangan dan menadakannya ke tempat kudus Allah sambil mempersembahkan diri kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 14 dikatakan di sana, persembahkanlah syukur, todah sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu pada Yang Maha Tinggi. Kata yang ketiga adalah barak. Artinya adalah pujian yang diekspresikan dengan cara merendahkan diri, sujud dan bertelut sebagai tanda penundukan diri dan berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita barak kepada Tuhan, kita melandasinya dengan sikap hati yang berserah penuh pada Tuhan. Seperti yang dilakukan Ayub. Saat ia mengetahui bahwa harta bendanya habis dalam seketika, bahkan anak-anaknya mati dalam seketika, maka saat itu Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Itu dalam Ayub 1 ayat 21. Saya akan bacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya.
Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saat itu Ayub melakukan barak. Kata yang keempat, sabah. Artinya bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan dan memberikan penghargaan tertinggi kepada Tuhan. Fokus sabak adalah mempromosikan hormat, kuasa dan kemuliaan untuk Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 12 dikatakan, megahkanlah sabah pada Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inti dari penyembahan adalah menyenangkan hatinya Tuhan, bukan hati kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Tiap penyembahan kita, Tuhan menyukainya. Tapi Tuhan tidak akan puas sampai kita benar-benar hidup dalam kehendak-Nya Tuhan. Sampai benar-benar kita dalam kedalaman dan keselarasan dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita membangun komitmen untuk masuk lebih dalam lagi, untuk menyembah Tuhan, sehingga kita menjadi penyembah yang benar di hadapan-Nya. Karena saat kita menyembah Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama yang kita dapatkan saat kita menyembah Tuhan yang benar adalah kita membuat hati kita dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Ayatnya adalah Mazmur 26 ayat 3. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Yang kedua yang kita dapatkan bahwa menenangkan hati dan jiwa kita. Itu dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga yang kita dapatkan bahwa di saat kita menyembah, memuji Tuhan, mengubah tangisan menjadi tarian, mengubah duka cita menjadi sukacita. Itu terdapat dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dan yang keempat, saat kita menyembah memuji Tuhan, membebaskan kita dari belenggu, dari segala beban kita, segala ikatan kita. Kita ingat kisah dari Paulus dan Silas saat dia ditangkap dan saat dia dimasukkan dalam penjara, di mana di tengah malam saat Paulus dan Silas menaikkan penyembahan, pujian, maka terjadi suatu keajaiban di mana terjadi gempa bumi sehingga rantai yang membelenggu Paulus dan Silas itu terputus, bahkan pintu-pintu penjara pun terbuka. Ini saat kita menyembah pada Tuhan dengan benar, bahwa dikatakan bahwa segala belenggu kita, ikatan kita diputus oleh Tuhan. Yang kelima, saat kita menyembah yang benar, memuji yang benar, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu dalam Mazmur 65 ada ayat yang keempat. Dan yang keenam, saat kita menyembah, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahwa itu meneguhkan iman kita. Di dalam Roma 4 ayat 20 di sana dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, iya di sini Bapak Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia, yaitu Bapak Abraham, diperkuat dalam imannya. Dan ia, Bapak Abraham, memuliakan Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, biarlah kita di tahun 2004 ini semakin mengerti betapa pentingnya kita menyembah Tuhan dengan benar. Dan semakin kita dibawa Tuhan lebih dalam lagi dalam penyembahan, agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengendaki penyembahan yang kita lakukan padanya adalah penyembahan yang benar. Yaitu yang pertama, penyembahan yang bukan dari kata-kata kita saja, tetapi penyembahan dengan seluruh tubuh kita. Karena mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Yang kedua, penyembahan yang dikehendaki Tuhan adalah di saat kita menyembah Tuhan, kita jalin hubungan antara kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa kita. Dan kita harus memiliki sikap seperti anak kecil, yaitu punya hati yang tulus dan motivasi yang murni, serta memiliki ekspresi yang spontan tanpa dibuat-buat saat kita menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, saat kita menyembah kepada Tuhan, kita ekspresikan dengan anggota tubuh kita, seperti mengangkat tangan, bertepuk tangan, sujud menyembah, bahkan bersorak-sorai. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, biarlah setelah kita mengerti, mengetahui kebenaran akan firman Tuhan mengenai penyembah yang benar, maka kedepannya kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau selama ini kita menyembahnya asal-asalan, kalau selama ini kita memuji Tuhan asal-asalan, biarlah
ke depan, baik dalam hidup kita sehari-hari di rumah maupun saat kita beribadah bersama-sama dalam ibadah raya, kita melakukan menjadi penyembah yang benar. Kita mesti ekspresikan setiap hidup kita kepada Tuhan dan kita akan mempraktekannya. Supaya apa? Setiap orang yang melihat saat kita memuji menyembah Tuhan yang benar, itu akan jadi berkat. Seperti perempuan Samaria ini. Setelah dia bertobat, dia mengetahui akan kebenaran, dia bercerita ke kotanya. Bahkan di sana dikatakan perempuan Samaria ini menjadi berkat, menjadi kesaksian sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita ketahui bersama bahwa saat itu pertobatan terjadi. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita jadi penyembah-penyembah yang benar di depan Tuhan. Karena melalui kehidupan kita akan jadi berkat. Kita akan bangkit jadi teranglah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Ada beberapa hal yang dapat Ibu lakukan di dalam memberikan persembahan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada atau barcode yang ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan waktu Bapak Ibu ke gereja bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Bentar kita akan akhiri ibadahku online ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, thank you. Sungguh Kau benar Tuhan, sungguh Kau benar Yesus. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran yang Kau berikan buat kami. Kau selama ini Tuhan kami tidak mengerti menjadi penyembah yang benar. Biarlah Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pada malam ini Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi penyembah yang Kau inginkan Tuhan. Menjadi kesenangan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya firman-Mu, hamba sudah berhenti bicara Tuhan. Tapi Roh Kudus terus bekerja, berkaryalah kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Maranatha, Dia jemput kita yang 2 kali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.